Ketumadin itu waktu itu arahannya adalah bagaimana kita membangun kelas menengah baru dari Ansor, Buma. Ini yang jadi targetnya adalah kemandirian organisasi ya. Semakin organisasi itu mandiri secara ekonomi, semakin legalah ruang geraknya. Ada satu bumbu yang kurang dari media-media yang muncul dari pesantren. Saya pikir kontekstual jurnalisme. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Al-i'lamu silahun zu haddain. Media itu pisau bermata dua. Bisa untuk kemaslahatan, bisa juga untuk bikin geger-geger negara, bangsa, rumah tangga mungkin. Hari ini sangat spesial. Kita memperingati 3 tahun ikhbar.com dan 1 tahun Ikhbar TV. Juga kita akan berbincang seputar wajah media hari ini, terutama media-media keislaman dan pesantren, bersama orang yang cukup expert di bidangnya. Nanti kita tahu siapa beliau. Tapi sebelum itu kita tilik dulu ada apa informasi di ikhbar.com yang mungkin relevan dengan perbincangan kita di hari ini. Pertama, ikhbar.com dorong pengembangan UMKM dan pesantren. Jadi bagian dari pengabdian kita kepada dunia pesantren dan UMKM, kita membuka kerjasama dengan sesuatu yang bisa dibicarakan agar sama-sama meringankan kedua belah pihak. Berikutnya ada dari obor ke podcast nilai pesantren yang pantang padam. Ini apresiasi dari Kementerian Agama terhadap ikhbar.com yang berada di lingkup Pondok Pesantren Ketitang Cirebon. Waktu peringatan haul tahun kemarin, Kepala Subdirektorat Muadalah dan Diniyah Formal Direktorat Pesantren Kementerian Agama mewakili Bapak Menteri waktu itu Dr. Haji Hendi Suhendi Zen mengapresiasi Pondok Pesantren Ketitang yang memunculkan atau menghadirkan podcast berperspektif pesantren yang melalui Ikhbar TV ini, dan program unggulannya diantaranya Sinikhbar, Sinar Ikhbar. Oke teman-teman, bisa baca beritanya lebih detail, jelas, dan lebih menginspirasi juga di banyak artikel lainnya di ikhbar.com. Assalamualaikum Bapak Damang Nauli Lubis atau yang terkenal Coki Lubis. Berapa purnama kita nggak ketemu Pak? Waalaikumsalam. Kalau purnama sih si Pur ya. Iya. Belum. Udah lama nggak ketemu emang. Jadi Pak Coki ini satu perjuangan dulu di satu media yang temen tongkrongan bareng, kerja bareng, apa-apa bareng gitu. Dan saya banyak belajar dari beliau, dari mulai hal-hal yang menurut saya remeh ternyata menjadi ide yang sangat menarik. Tapi sebelum jauh lagi ngobrolnya, seminggu ini lagi sibuk apa Pak Coki? Sibuk apa ya? Masih silaturahmi sana sini, ngegali-gali kreativitas dari beberapa teman. Maksudnya nyari ide gitu ya. Untuk mau sibuk apa? Wow. Jadi nanya, sibuknya ngapain? Ya cari kesibukan itu ya. Iya. Tapi kan Pak Coki ini orang yang kita biasa manggil Pak Coki sih, meskipun karib ya. Orang yang lintas, segala sesuatunya lintas, dari mulai lintas latar belakang orang yang ditemuin, termasuk lintas usia. Pak, kalau lihat anak-anak sekarang, terutama yang dari pesantren, ini kan Pak Coki kan aktif di Ansor Pusat juga kan. Tentu banyak terhubung dengan pesantren-pesantren, santri, anak muda. Itu ngelihatnya kayak gimana Pak hari ini? Optimisnya seperti apa, pesimisnya kayak apa? Sebenarnya diluruskan ya, bukan aktif di Ansor Pusat di kepengurusannya, tapi di salah satu unit yang dibangun di era Ketum Adin ini ya, Buma ya, badan usaha milik Ansor. Jadi lebih di situ. Nah kalau bicara soal apa ya yang hari ini terlihat dari teman-teman sih, sebenarnya dari sahabat-sahabat kita yang di pondok, saya ngerasa ini Pak B, optimismenya tuh muncul ya. Karena memang eranya mungkin ya, eranya sudah masuk ke wilayah ruang-ruang yang sangat kompetitif. Oke. Yang mau bicara digital, yang bicara AI dan lain-lain. Yang itu sebenarnya sebelumnya jauh dari jangkauan pesantren ya.
Persepsinya kan Iya seperti iya itu, iya iya. persepsinya kayak gitu ya. Dan hari ini saya ngelihatnya sangat revolusioner, sangat break on truth. Jadi apa ya, berani ya sahabat-sahabat kita di pondok santri itu berani untuk apa namanya, explore ruang-ruang yang tadi, Iya iya. yang persepsinya selama ini tuh kayaknya enggak deh, Dan jauh memang nggak gitu. dipelajari di pesantren sebenarnya, Pak. Satu aja sampel tanda optimismenya di soal apa? Gini ya, mungkin ini dampak dari transformasi digital secara general. Oke. Jadi apa ya, dukungan dari baik dari circle pondoknya ataupun dari luar, itu tuh jadi dorongan yang luar biasa mengenai transformasi digital. Contohnya ini baru contoh. Nah, banyak yang mau ngikutin workshop. Itu aja dulu yang kecil itu paling simpel itu lah. paling simpel ya, nggak usah jadi apa ngikutin lomba coding yang nggak segitunya, enggak. Tapi ketika dia mengikuti workshop ini, itu kan ada rasa penasaran, rasa ingin tahu, sampai ke level explore, menjelajah lebih jauh gitu. Yang sangat kita lihat hari ini ya di Pondok Ketitang ini. Bahaya juga sih. Kalau namu nggak muji bahaya sih emang. Tapi itu ya, itu jelas, itu fakta gitu kan. Itu fakta. Dan ini yang harusnya ya karena saya berposisi di badan usaha milik Ansor. Ya ini yang menjadi arahan dari ketum juga bahwa ya kalau sahabat-sahabat kita di sana sudah berani eksplor, harusnya yang di pusat juga berani mengeksplor balik. Iya. Cari gitu loh, bakat-bakat ini, bakat itu. Makanya kan didirikan unit-unit usaha yang ada sahabat-sahabat kita santri di suatu daerah, dia concern sekali sama misalnya ekonomi sirkular. Inovasi-inovasi untuk daur ulang dan lain-lain. Nah, harusnya kalau menurut arahan ya dari pusat bahwa eksplor balik itu tangkap itu. Iya. Tangkap itu bakat inovasi itu. Jangan biarkan mereka sendirian gitu ya. Betul. Disupport ya. Makanya dibangunlah unit ini mungkin. Dari Pak, ada keyword menarik tadi, BUMA, Badan Usaha Milik Ansor. Ini nuansanya agak beda ya. Kalau Ansor itu kan dulu ngomongin moderasi, anti radikalisme, kemudian pluralisme, mungkin aura itunya sih masih, tapi naga-naganya kita menangkap Ansor lebih ke konsen ke soal ekonomi, pemberdayaan, ya sejenis gitu. Yang Pak Coki tangkap dan menerima mandat untuk soal itu, karakternya seperti apa sih? Cita-cita yang pengen dibentuk oleh di bawah Ketum Adin itu Ansor seperti apa? Saya ngelihatnya gini, Pak Pi. Setiap zaman ada anaknya sendiri. Iya. Ada masanya gitu. Bahwa ya sebenarnya ini semua kan satu benang merah yang sama, Mas. Berkesinambungan itu. Satu timeline yang sama sebenarnya. Iya, misalnya dari zaman Gus Ipul. Ya kan, membangun eksistensinya kembali ya Ansor, bahwa semua orang ya dijaketin banser dan lain-lain, membangun eksistensi kembali sebagai otot atau energi kinetiknya NU gitu kan, masuk ke era Nusron, pengorganisasiannya dirapihin, berapa banyak diklat ya kan, merapihkan itu. Agak konsen ke internal gitu ya, struktural internal. Struktural gitu. Kaderisasinya makin tajam gitu ya. Administratif. Masuk ke era Gus Yakut dengan kondisi bangsa yang juga mulai sedikit dikritikin sama fundamentalisme dan lain-lain.
Tapi di luar itu adalah pembangunan jati diri, Ideologi identitas, ya. ideologi gitu. Dan era itu berlalu dalam tanda kutip ya, maksudnya mulai melandai. Masuk di era di mana kompetisi fokus pada kemaslahatan, bagaimana daya saing, kan eranya di situ. Iya. Saya pikir jadi bukan satu sama lain saling berubah, tapi justru ini ngelihatnya satu benang merah yang sama. Ruhnya roh Ansor ya seperti itu, dan inilah jalannya sih ngelihatnya gitu. Nah, Buma sendiri sebagai unit aja. Dia satu unit di mana semua kegiatan ekonomi, kegiatan yang profit, ya kan, sesuatu yang profit tidak bisa dicampur adukan dengan organisasi. Iya, bagian dari profesionalismenya di Profesionalismenya di situ. Organisasi kan non profit. Iya. Tapi kalau kita ngebangun, ya bayangin nih Ansor 8 juta. Iya. Kader loh, aktif. Gimana ngurus itu? Dan itu kan nggak semuanya di level ekonomi yang sama. Iya. Memang ada yang sangat di atas gitu ya, puncak, di tengah. Nah, Ketum Adit itu waktu itu arahannya adalah bagaimana kita membangun kelas menengah baru dari Ansor dengan kuantitas yang segitu besarnya. Iya, potensial luar biasa. Pasti berkontribusi buat bangsa. Jika terjadi muncul kelas menengah baru, itu sepersekian urusan bangsa ini beres. Tertangani lah. Iya. Gitu, karena basis mudanya justru di sini lebih banyak. Nah itu juga. Karena problem kita pun jebakan ekonomi menengah itu ya. Middle income trap, yes. Itu kan problemnya di situ, daya saing dan lain-lain. Nah ini, makanya dia kan nggak satu aja ngebangun Buma saja, tapi ada Ansor University-nya, itu gembleng vokasinya kan, industri dan lain-lain, dan macam-macam lah itu. Apa yang kemudian Anda sudah lihat? Mungkin teman-teman di luar nih masih banyak yang belum ngeh juga. Yang menurut Anda menakjubkan soal terobosan ini, soal concern di soal penguatan ekonomi atau cita-cita menciptakan lapisan atau level ekonomi baru ini yang sudah dilakukan oleh Ansor di bawah Ketum Adit. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan juga, tapi ini kewajiban ya. Jadi saya ngelihatnya yang menarik, kalau tadi Pak Bi nanya apa yang menarik dari ini adalah semua berangkat dari kewajiban, merasa ini semua kewajiban kita adalah. Dan ini kan kondisi di bawah itu Pak Bi itu, saya beberapa kali ya, ini cerita nggak apa-apa ya? Iya. Ya harus cerita lah, karena isinya dongeng. Dongeng faktual. Ini cerita aja. Jadi waktu itu sempat ikut Ketum Adit keliling ya, ketemu sahabat-sahabat Banser yang memang secara ekonomi boleh dikata belum layak untuk memenuhi kehidupan keluarganya, misalnya. Kebutuhan dasar aja. Kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasarnya itu agak sulit terpenuhi. Nah ini yang mungkin menjadi yang menggelitik bahwa kita semakin tajam bahwa kesejahteraan itu udah harus dibangun. Iya. Sebenarnya udah lama dibangun. Bahkan Mbah Wahab itu kan pebisnis, pengusaha. Iya. Basim dan Nahdlatul Tujar itu kan. Nahdlatul Tujar gitu. Nah ini yang coba dibangkitkan kembali, bahwa mungkin ini yang bisa ngebangun menaikkan derajat ekonomi sahabat-sahabat kita yang masih dibilang punya keterbatasan di ruang finansial gitu ya. Dan apalagi kesempatan kerja, ini kan isu betul kan hari ini. Iya. Artinya ya harus ya bayangan aja, semua berkhidmat. Kita tidak, sahabat-sahabat Banser dari satu pengajian dan lain-lain itu kan berkhidmat aja.
terus dia pulang bertemu dengan istrinya dan Dengan lain-lain, tanggung jawab yang tanggung lain. jawab yang sebagai kepala keluarga dan ini yang jadi perhatian, ini yang Iya, jadi iya. perhatian gitu. Makanya ada patriot pangan lah dan sebagainya. Mungkin saya pikir sih kayak Buma harusnya menjadi agregator. Iya, iya, iya. Maksudnya dari Ketum Adin itu ya, jadi agregator buat usaha-usaha kecil yang di bawah. Iya, iya. Itu. Nah ini kan bidangnya banyak, ada trading, ada yang sifatnya pembinaan, ada yang memang bisnis murni, seperti tour and travel Iya, gitu iya, kan iya. dan lain-lain. Nah ini kan yang coba dijadikan agregator. Siapa yang punya tour and travel dikolaborasikan di pusat. Buma sebagai hub ya, hub antara bagaimana dia dengan jaringan yang mencari kliennya, source-nya dari bawah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya sih aktivasi potensi yang sudah ada di Ansor Sudah ada, Iya, bukan nggak ada. Iya, iya. Oke, ada 2 pertanyaan nih jadinya, Pak. Tapi saling berkelindan gitu. Pertama tadi semua berkhidmah. Salah satu hal yang dibanggakan dalam Ansor dan Banser itu benar-benar khidmahnya itu, maaf ya, dibanding komunitas lain atau ormas lain, itu khidmahnya luar biasa. Banser itu pelatihan berjenjang itu mereka bayar loh. Seragam itu bukan dikasih cuma-cuma, mereka beli gitu. Jadi bukan buru-buru digaji, mereka berkhidmah. Itu satu. Apakah gagasan Buma yang ke profit oriented ini tidak takut merusak atau mengganggu atau mengancam khidmah yang keren itu, yang salah satunya jadi daya tawar Ansor selama ini? Yang kedua, Pak, kita banyak berkaca di pengalaman bisnis keluarga aja bisa cekcok. Bisa ribut, pertemanan bisa rusak, iya kan? Kemudian apalagi komunitas yang lebih besar, 8 juta orang yang tercatat di dalamnya. Untuk mengantisipasi 2 hal itu, sebagai tukang terawang Anda gimana? Karena Pak Cok ini yang saya kenal, dia itu bisa membaca 2 tahun 3 tahun yang akan datang waktu masih kerja bareng di media. Jadi ini agak menarik kalau ngomongin Buma. Di Buma sendiri ini makhluk yang sebenarnya jangan samakan perusahaan-perusahaan di Buma itu ada 7 ya, 11 Ansor perusahaan. punya 11 perusahaan. Iya, itu banyak kan, ada sawit, residu, terus jasa dan barang penuh semua. Terus ada yang outsourcing, ya kan, ada banyak ya, bisa dicek di sosial media atau dimanapun nih, dicari perusahaannya Buma tuh. Nah, ini makhluk yang jangan dilihat sebagai korporasi murni. Oke. Memang dia secara badan hukum ya memang harus profesional, corporate. Tapi kan sebenarnya DNA-nya ada DNA organisasi di situ. Iya. Nah, jadi dari sisi keprofesionalannya ini penting agar banyak mitra yang sebenarnya kan tadi nyambung bicara ormas. Ada kemitraan yang ingin kerjasama. Cuman ketika dia bicaranya ormas, pertanyaan berikutnya adalah seprofesional apa? Oke. Gitu. Nah, makanya dibangunlah unit-unit perusahaan yang profesional. Sebagai baju khusus gitu ya. B2B. Jadi kemitraan bisnis ini bergerak di ruang bisnis to bisnis, B2B gitu kan. Bukan B2 ormas. gitu kira-kira. Nah, dengan begitu justru memberi ruang yang lega bagi kepengurusan Ansor sendiri yang murni organisasi untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Sementara yang bisnis ya dia bicara bisnis. Tapi kan sahamnya saham Ansor. Ini yang jadi targetnya adalah kemandirian organisasi ya. Semakin organisasi itu mandiri secara ekonomi, semakin legalah ruang geraknya gitu. Jadi tidak ada yang tersandra apapun dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mengganggu DNA dan tradisi di Ansor ya.
Hanya ada ruang-ruang khusus untuk bicara soal itu. Betul, cuman ruang khusus aja gitu. Toh sahamnya setiap perusahaan atau setiap Buma itu di setiap perusahaan di Buma itu sahamnya adalah sahamnya Ansor. Gitu. Jadi secara sistem udah aman lah ya. Sudah dipersiapkan tadi 2 kemungkinan tadi udah beres. Betul. Tidak mengganggu secara tradisi dan profesionalisme. Betul. Sudah terikat Dan sistem gitu ya. Tata aturannya semuanya juga sudah dibikin, bahwa organisasi itu kan dia dinamis kan. Ketua umum berganti setiap keperiodaan punya. Tapi Buma ini sudah dirancang sedemikian rupa bahwa ini ya udah badannya organisasi, unitnya organisasi dalam ruang ekonomi, bisnis murni gitu. Jadi ya nanti ada nomenklaturnya juga udah diatur semuanya gitu. Nah tadi ada sampean sudah buka soal kemungkinan soal estafet kepemimpinan gitu. Apa garansi Pak agar konsep yang menarik dan keren dari munculnya Buma ini tetap bisa bertahan dengan tidak gugur dengan dalih tadi, misalnya setiap zaman ada isu, ada fokus tersendiri, barangkali nanti besok bukan soal ekonomi sehingga Buma diabaikan, atau ciri-ciri leadership Indonesia yang layak dikritik adalah yang penting saat dia mimpin berbuat sesuatu, nggak penting berikutnya gitu kan. Banyak orang pemimpin bikin koperasi atau bikin apa yang menunjukkan nanti komunitas yang dia bawahi itu mandiri, pakai duit dia. Perkara bangkrut atau enggak lanjut seterusnya itu perkara lain. Bahkan cuma launchingnya doang nih. Apa garansi Ansor di bawah Ketum Adim untuk menghindari itu semua? Ini sebenarnya bukan kompetensi saya nih Fabi untuk menjawab. Cuman nih pandangan pribadi aja ya. Tidak pernah ada ruang yang hilang dari periode ke periode. Pertama itu husnuzon terus orang. Nggak ada sesuatu yang sudah dibuat langsung hilang. Yang ada dimodifikasi, ya kan, disesuaikan sama era-eranya. Semangatnya masih terus dirawat gitu. Betul. Ya. Termasuk soal moderasi hari ini juga masih masih. Bahkan kan sedang disiapkan teman-teman. Kebetulan saya di PT Aneka Media Raya ada di Buma itu. Itu konsen soal apa? Fokus media, public relation, media dan public relation. Pikiran ya bikin itu ya. Cuman PR 360 dia kan. PR 360 itu kehumasan 360 derajat lah sampai eventnya. Bisa IO juga artinya ya. Nah ini kan sedang menyiapkan Rianto Award. Wow. Ya ini moderasi juga ya. Moderasi beragama. Bicara pluralisme, toleransi itu udah DNA, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, nggak hilang dan bahkan justru lebih adaptif dengan hari ini. Ada gap generasi antara boomers ke milenial, terus ke Gen Z. Nah ini kan yang harus adaptif nih. Iya. Jadi bukan ini hilang terus muncul baru, nggak ada yang hilang. Penerjemahannya harus berkesinambungan dengan gaya audiens gitu ya. Betul, apalagi ya kita bicara tadi PR, kehumasan. Ini PR ini kan makhluk yang harus sangat adaptif nih. Iya. Terhadap market, terhadap pasar. Bahkan di awal kepemimpinan Ketum Adin saya ingat di Ramadan tahun-tahun pertama Ketum Adin menjabat 2024 itu kan Ansor bikin pengajiannya di Kemang. Iya. Di Wapres Bulungan. Di itu tim. Keren sih. Jadi itu memang masuk ke ruang-ruang di mana kelompok-kelompok muda, kaum muda tuh culture ya. Culture. Iya lagi. Iya. Nah, kira-kira dan gitu. itu berhasil. Lumayan. Saya pikir dari sisi PR, dari sisi ini kita udah masuk ke ruang-ruang media nih. Ini adalah opini yang memang harus diamplifikasi. Iya. Untuk konteks campaign ini penting bahwa Ansor sebagai gerakan pemuda tadi ya ototnya NU,
energi kinetiknya NU. Dia memang tugasnya adalah infiltrasi dalam hal yang positif, yaitu jemput bola. Bukan hanya menerima audiens warisan gitu ya istilahnya. Iya, memperbarui circle, arena, kelas gitu. Iya, manusia memang regenerasi. Iya. Itu. Kita memang mempertahankan hal-hal yang tradisi. Amalia dan lain-lain. Tapi kemasan? Iya. Boleh saja. Ini aja benernya pengajian baca kitab kuning ini. Tapi karena Bapak mengidekan podcast waktu itu ya kita buat podcast. Ini akhirnya iya benar nyambung ke soal media nih Pak Coki. Kita sama-sama tahu pernah berkecimpung di media mainstream yang luar biasa, naik turunnya kita sampai tahu betul. Media hari ini dengan gambaran yang konon sebagian publik ngomong lagi lesu secara bisnis. Tapi orang-orang pesantren terutama anak-anak mudanya mulai tertarik dengan media. Apakah ini satu hal yang terlambat? Atau yang kedua, apa memang masih ada potensi di soal media ini? Sesuai dengan pengamatan personal Pak Coki ya. Gak ngurus atas nama Ansor nih. Takut berat Anda bicara. Iya dijebak dikit Ansor. Iya. Janjinya padahal ngomongin hal-hal yang personal aja ini. Oke. Media pun ya secara general aja beradaptasi. Ya kita nggak usah ngomongin yang lebih niche, nggak usah ngomongin ruang-ruang media yang fokus ya misalnya religius atau yang umum aja, nasional aja dia mau nggak mau harus beradaptasi dia. Eranya era new media gitu kan. Jadi nggak ketinggalan kalau hari ini sahabat-sahabat kita yang di pondok mulai membuka podcast. Ini kan nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat karena konten, Pak B. Iya. Konten berita ya itu gitu kan. Hanya yang kalau kemasannya tidak di update, itu yang terlambat. Ini kan masalah kemasan. Tapi bagaimana dia mau membedah, mendiskusikan atau mendialektikakan sebuah isu dalam konteks jurnalistik gitu ya, dalam jurnalistik kekinian gitu ya. Iya. Kontennya gitu aja, berita ya dari zaman mungkin masih dipahat di batu ya sampai hari ini. 5W1H. 5W1H. Iya. Kan gitu. Nah, ini saya pikir ada bahasa terlambat kalau kemasannya tidak diupdate. Jadi antusiasme ya jatuhnya ya. Antusiasme ke jurnalisme terus media. Enggak masalah, itu enggak terlambat, bagus banget malah. Ada lema yang disebutkan baru tadi, new media. Pandangannya seperti apa new media itu? Barangkali kan kita selama ini kan main tebak-tebakan nih. Oh, media hari ini itu seperti ini, kebutuhan audiens itu ini. Kita coba tapi ternyata meleset. New media tuh apa sih? Media baru yang benar-benar dibutuhkan untuk hadir hari ini. Gak harus 100% memenuhi kepuasan publik untuk menjawab ini ya, tapi minimal yang Anda pandang itu yang saya pahami aja ya. Yang Pak Coki karena kan expertnya di Pak Sobi malah. Kita saling expert. Yang adaptif dengan teknologinya. Jadi sebenarnya kalau bukan sebenarnya bahasanya apa ya? Kalau dari saya ya secara objektif. Ini kan ngikutin kemajuan teknologinya. Iya. Nah, ketika media apa istilahnya yang manual tuh? Konvensional. UHF harus ke digital. Ini kan sesuatu yang memang ada kemajuan teknologi yang harus lagi-lagi kata kuncinya adaptif gitu, adaptasi. Meskipun geger-geger sakit-sakitan dulu ya. Iya kan? Korbannya kita. Korbannya kita. Pakai korbannya kita. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut saya new media itu ya hari ini ruangnya ruang sosial media. Malah bahasanya
nomad ya, nomad media, nomaden media yang tidak punya rumah. Artinya dia tidak ada websitenya tapi hanya hilir mudik di sosial media dan platform-platform lain gitu ya. Artinya media sosial itu sangat penting ya Pak. Kalau dulu kan sebagai pelengkap dari media induknya. Kalau sekarang bisa dibalik ya, bisa di-switch. Pak Bih pura-pura nanya padahal gimana ya? Namanya podcast ya. Untung tadi nggak nanya nama Bapak siapa, kan lebih konyol. Ini kalau penontonnya Ikhbar panggilannya Ikhbarian. Ikhbar. Ya. Kita nggak pakai sobat-sobat. Kan terlalu banyak sobat-sobat. Kita munculkan kata Ian di belakang Ikhbar. Oke. Ada kaosnya Pak, 60.000. Saya Ikhbarian, pada beli. Nah ini kan ternyata gini, yang menarik Pak, ini nyambungnya. Ikhbar itu muncul dari gagasan kemandirian pesantren. Jadi waktu kita lahir itu 2022. Ketika pesantren harus mulai memikirkan tadi soal kemandirian yang mungkin dibangun Ansor juga dengan semangat yang sama gitu kan. Harus punya penghasilan untuk menampik yang soal-soal amplop itu mungkin bahwa kita dapat dari hibah dari situ gitu kan. Kita punya unit usaha. Banyak pesantren mendirikan minimarket, laundry dan lain-lain. Nggak tahu di sini, kayaknya menarik nih, bikin podcast dengan konsep B2B-nya seperti ini gitu. Sebagai asas kemandirian pesantren, matching nggak menurut Pak Coki dengan main di media? Ya matching lah. Jadi media nih konteksnya. Ya kemarin kan rame, Bapak juga tahu rame-rame itu kan bicaranya campaign ya, media. Semua bicara soal opini yang liar di sosial media. Soal ini profil pesantren. Profil gitu. Pesantren. Gus-gusan ning-ningan ya. Bahasa-bahasa seperti itu yang tone-nya negatif. Loh ya ini kan counter isunya harusnya sebenarnya justru di sini. Malah masih kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Kalau cuman cuman satu pondok, 2 pondok, 3 pondok yang bermain itu. Iya. Rasanya masih kurang, kita masih kurang banyak sebenarnya. Padahal kalau di pondok harusnya ya jurnalisme itu sesuatu yang gak asing buat santri, bener ya? Iya. Jurnalisme dan bahasa. Betul. Sesuatu yang tidak asing. Bahkan yang dibahas di dalamnya kan seputar berita di masa lalu gitu kan dan lain-lain. Saya pikir sih malah kurang, Pak. Iya. Jadi kalau masih dikampanyekan untuk ayo bareng-bareng bergerak di sini gitu ya. Loh iya dong. Kita ini bicara circle nih. Kita bicara circle. Ya hantaman opini-opini ini kan juga yang negatif tone itu kan juga harus bukan dilawan, diluruskan. Iya. Jadi saudara-saudara kita yang termakan isu itu kan juga harus dapat opini yang lain gitu. Dan ini membiasakan masyarakat juga sebenarnya untuk cover both side. Iya. Oke lah, new media ini mungkin banyak beredar dan tidak dalam naungan Dewan Pers, sehingga dia tidak punya etika jurnalistik yang betul gitu kan. Kita langsung Suriah. Ya lanjut Pak, nanti dipotong kayaknya ini. Nah itu kan, jadi harus dikontrakan, ada counter isu yang ya udah kalau nomad banyak media yang beredar banyak tidak cover both side, ya secara inisiatif kita memberikan cover both side-nya kepada masyarakat kan itu. Nah itu kan yang harus dilengkapi. Ada yang harus diceritakan ke teman-teman Ikhbarian semua ya. Pak Coki ini pernah memimpin satu kru in-depth news in-depth investigatif. Cara beliau menerangkan via teks maupun audiovisual dari mulai ya hal yang harus
dipahami oleh audiens itu cermat, runut banget. Itu memang tugas media, bagiannya edukasi gitu ya. Menerangkan misalnya ada satu isu yang jelimet gitu, Pak Coki itu berhasil menghadirkan satu konten yang dari dasar dulu diterangkan, ini kasusnya dari mulai sini, ini tuh apa gitu. Nah ini soal ini pesantren itu masih punya hambatan, Pak. Kita itu kadang susah menjelaskan, media kan menjelaskan, edukasi. Tradisi yang kita geluti sehari-hari dengan bahasa publik itu kadang susah dan mentok. Contoh paling gampang, Pak Coki sudah mengarahkan ke tadi soal isu miring negatif atau apa gitu tentang pesantren, feodalisme misalnya. Menundukkan dengan terlalu menurut orang luar kepada kiai, cium tangan bolak-balik. Itu kita sangat tidak merasakan seperti apa yang dituduhkan oleh teman-teman luar, misalnya itu kita diperbudak atau apa. Kita melakukannya dengan penuh kesadaran dan punya alasan tersendiri. Tapi sayangnya menjelaskan tradisi itu kepada orang yang non pesantren itu memang susah. Maka terkesan kita arogan ketika ngomong, udah kalau nggak pernah mondok diem. Itu juga salah akhirnya. Gimana Pak menurut Pak Coki? Gak ketebak kan ada pertanyaan model itu. Bisa aja lagi. Pertama dibawa dari dulu indep. Iya kan. Bahwa kalau Ini. money laundry aja PPATK kita susah, yang awam, yang non ekonomi, tapi Pak Coki itu bisa menganalogikan kayak ini loh, itu menarik. Tapi ya benar. Prinsipnya itu kan egaliter ya. Iya. Media itu harus egaliter, menganggap semua sama. Ya nggak ada profesor, nggak ada juga awam, Iya. apa ya semua harus sama. Bahasanya pun harus bahasa yang umum sebaiknya ya, kecuali media-media yang memang fokus media arsitektur gitu ya, media kedokteran ya udahlah emang pembacanya dia. Kalau yang umum, nah ini juga buat teman-teman yang mulai berkecimpung di media gitu ya. Ya inilah tugasnya jurnalismenya. Kalaupun kita di lingkup pesantren, ya kita harus yakin bahwa yang nonton kita nggak santri semua, gitu. Apalagi ruang dunia digital ya, semua bisa mengakses gitu. Itulah di situ tantangannya, bagaimana mengawamkan sesuatu gitu ya, menjadi umum gitu ya, bahasa-bahasa yang khusus jadi umum gitu. Nah kalau bicara yang tadi, bagaimana menjelaskan ya, sebenarnya kalau pribadi ya, itu hal yang sudah nggak perlu dijelaskan sebenarnya. Karena bukan soal ngerti nggak ngerti ya. Bukan masalah ngerti nggak ngerti. Ini suka kan nggak suka kadang ya. Saya ngelihatnya mah orang pura-pura nggak ngerti, itu sih yang bikin itu ya, pura-pura nggak ngerti. Padahal dia ngerti memang tradisinya seperti itu gitu kan. Nah cuman kalau bicara apa ya, kalau yang ilmiah sekali feodal seperti apa dan lain-lain, saya pikir justru yang harus dijelaskan adalah giatnya Pak. Justru lebih ke spesifik. Kan kalau kita menjelaskan agak susah ya, soalnya bicara apa ya, rasa perasaan kan? Dan pengalaman. Experience beda, setiap manusia experience-nya beda-beda nih. Dan kita dibentuk dari sana kan, dari pengalaman, lingkungan dan lain-lain. Jadi hal yang agak sulit memang untuk dijelaskan sesuatu yang nggak material, bukan kebendaan gitu. Di justru yang dikabarkan secara terus-menerus adalah giatnya, gitu. Di counter dengan bahasa aktivitas yang memang ini dilakukan dengan ikhlas, cuman bisa digambarkan gitu, bisa digambarkan misalnya. Seperti ini, misalnya kita ini kan bagian dari gambaran fisik bahwa bahasa-bahasa negatif yang berseliweran tentang pondok. Nah ini kan yang nggak sekaku itu juga gitu kan, dan lain-lain. Nah itu kan bicara rasa aja, bagaimana penghormatan kita dan lain-lain, dan itu tradisi. Saya pikir, nah inilah tugas jurnalisme pondok ya, jurnalisme santri ya. Untuk bagaimana menerjemahkan hal-hal yang experience itu hanya mereka yang punya.
tapi di-convert ya. Hmm. Jadi sesuatu yang bisa di apa ya, sama masyarakat secara umum tuh dapat dipahami. Kan yang paling enak untuk memahami sesuatu kan visual. Iya. Giat. Tapi visualnya yang sumber kritiknya itu visualnya, Pak. Persoalannya itu. Iya. Artinya nggak perlu ke distract atau terkecoh dengan ya kebutuhan penjelasan itu ya. Karena tadi blunder juga ketika kita akhirnya mentok terus. Udahlah kalau nggak pernah ngalamin diam aja. Itu juga salah gitu ya. Saya pikir ya harus dijelaskan ya tadi ya cover both side itu penting. Iya. Cuman bagaimana menyampaikan cover both side-nya dari sisi yang dari kita, dari sisi kita itu ya bagaimana mengemasnya ya itulah. Kalau Orang-orang kayak Pak B itu penting untuk menerjemahkan itu. saya juga susah Pak di sini. Apa yang menurut Pak Coki, bebas nih pribadi ya namanya, nggak mewakili lembaga apalagi pimpinan pusat Pak. Cocok. Apa yang menurut Pak Coki masih sangat disayangkan dan itu dilakukan oleh media-media berbasis pesantren atau media keislaman di Indonesia? Kok masih gini ya? Kenapa enggak gini? Ini bukan ngenyek atau ini penting buat teman-teman diketahui juga dari kacamata yang lain. Kenapa sih media keislaman selalu kayak gini ngomongin ini? Kenapa sih media pesantren ngomongin ini yang masih disayangkan dan itu ya masih ada aja sampai. Ini apa dulu nih targetnya? Targetnya Anda bermasalah Pak. Enggak, ada kita bisa aja bicara media pesantren ada sebagai corong promosi pondok. Agar orang-orang ingin memasukkan anak-anaknya ke pondok. Itu sisi promosi. Tapi kok selalu sesuatu yang disayangkan yang masih muncul di media pesantren atau media keislaman di Indonesia. Kenapa sih polanya masih kayak gini? Kenapa sih kok? Itu apa kira-kira? Ya itu tadi kata kuncinya adaptif. Jadi apa ya? Kalau kita lihat ya, enggak mengcompare Iqbar. Iqbar udah the best. Minum Pak, minum. Apa makan lagi? Dapat sate lagi. Iya sate lagi kita. Sate kering tengah malam. Iya jadi dari sisi konten Pak, dari sisi konten. Saya pikir kalau platform mudah ya mengadaptasi kita bisa pakai platform apapun hari ini. Tapi konten tetap is the king loh, pelajaran kita zaman dulu. Konten tuh tetap jadi ruhnya, ruh dari si media menentukan. Saya pikir yang bikin itu kok kayak biasa-biasa aja dan gini-gini aja. Kontekstual jurnalismenya gitu loh. Tadi sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol Iqbarian sama Pak Sobi ini. Jadi ada satu bumbu yang kurang dari media-media yang muncul dari pesantren. Saya pikir kontekstual jurnalisme. Jadi apapun isu yang lagi hadir di nasional hari ini sebenarnya itu makanan. Jangan detail-detail ya yang itu. Mau dipakai Iqbar soalnya. Enggak sih enggak ngomongin NU enggak. Lanjut lah daripada tetap bahaya. Enggak. Jadi isu-isu nasional sebenarnya bisa dibawa konteksnya semua itu ke dalam. Ke media-media berbasis pondok gitu. Cuman dibikin kontekstual aja dengan sejarah-sejarah Islam dan lain-lain. Nah ini sebenarnya menarik apalagi hari ini ya. Anak saya aja suka sejarah gitu ya. Cuman yang dia tonton, yang dia baca itu sejarah-sejarah yang mungkin dulu kita bukunya PSBB apa gitu ya. Nah, ini udah yang gambarnya Jenderal Sudirman di Sandu ya. Iya itu. Iya. Nah itu sekarang komik bentuknya misalnya. Sebenarnya instrumennya kan banyak ya Pak. Cuman ceritanya sih sama. Ceritanya sama. Kita juga ada dulu komik sebenarnya kan cerita-cerita Nabi dan lain-lain. Petruk Gareng. Iya. Jangan yang dibaca Pak Icul ya. Itu sih ngeri. Iya. Nah itu masalah instrumen sih. Kontekstual jurnalisme terus instrumennya seperti apa. Iya, kami sadar sih Pak ada beberapa media yang
kita nggak peduli konteks hari ini. Kita lagi rame soal apa, kita ngomongin tetap syarat wudhu, rukun wudhu gitu kan. Tiba-tiba ngomongin itu gitu ya. Tapi memang Apa-apa itu kan buat SEO ya. Iya, SEO sama buat simpenan media lain. Wah, buat nanti nih kalau puasa gitu. Oh iya. Tapi kita terlalu ini sih Pak, terlalu pakem pada literatur klasik yang membentuk jati diri teman-teman pesantren hari ini. Contoh, kontekstualisasi itu bahasa simpelnya adalah apa ya? Analogi. Jadi turut pustaka yang kita punya itu dikaitkan dengan hari ini. Apa gitu. Misalnya ada OTT, kemudian zaman Nabi ada enggak OTT korupsi gitu. Kalau kita pernah melakukan itu, melakukan korupsi. Enggak melakukan cara jurnalisme yang seperti itu. Tapi kalau di pesantren kan kita istinbatul hukum aja, perumusan hukum itu kan dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada syarat yang ketat. Jadi kalau hukum beli pulsa gimana ya? Ini enggak di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, di ijma enggak ada, di qiyas, dianalogikan baru ketemu. Jadi teman-teman itu mungkin khawatir di soal ini, Pak. Kontekstualisasi itu nganggapnya mengkiasi. Jadi pustaka dia itu yang punya itu harus dikontekstualisasikan dengan isu hari ini. Sebenarnya kayak gitu enggak? Atau sebenarnya yang lebih ringan gimana sih? Makanya harus yakin dulu bahwa audiensnya itu bukan cuman santri. Sangat yakin bahwa ketika ada di sini ada audiens lain gitu kan. Bahkan kalau kemarin ngelihat postingannya Mbah Tejo. Iya. Dijelasin dong, Surya tuh apa sih? Iya. Nah, tiba-tiba nyebut nama yang aneh gitu kan. Nah, dalam lingkup kias dengan isu nasional yang dicari titik konteksnya yang sama dan lain-lain, itu menarik Pak, sebenarnya menarik. Lagi-lagi cuman saya pikir nggak masalah, justru itu penting dan itu bagus betul. Jadi kita satu sisi kita dapat update isu, satu sisi kita dapat history gitu kan, sejarahnya gitu kan, sejarah dari hal kayak gini tuh dulu pernah terjadi. Tapi jangan di stop di situ, kalau bisa. Nah, terus dulu solusinya apa? Jangan cuma nyamain doang ya. Oke, ini ada satu kejadian yang mirip-mirip nih, mirip-mirip. Di kejadian ini masih berlangsung, tapi kan yang ini udah selesai. Di akhirnya selesainya gimana? Ini yang jadi inspirasi penyelesaian masalah. Nah, itu keren banget, Pak Bi. Jadi dilanjutin ceritanya sampai tuntas bahwa selesainya tuh nanti begini. Iya, berarti gitu. Keberanian untuk eksplor itunya harus ditambah ya kita itu, karena itu ngarahnya kita itu mikirnya udah istinbatul hukum Pak, pengambilan hukum. Contoh lah. Waktu kita pandemi masih bekerja bareng. Itu banyak banget konten-konten agama, termasuk apa yang saya tulis dilarikan ke soal zaman perdebatan Umar dengan sahabat-sahabat lain soal pergi ke Syam itu. Oh, yang sempat rame sholat Jumat di. Iya. Sholat Jumat di rumah dan lain. Jadi endingnya itu hukum, kontekstualisasi itu. Makanya teman-teman pesantren nggak berani gitu. Maupun apa basicnya nih, sejarah kayak hadis kayak apa. Pasti ujung-ujungnya fikih. Nah itu yang membuat kita itu mungkin gak berani, karena syarat untuk kekiasi itu ketat juga. Sanggah nih Pak. Memang kita gak boleh Pak, jurnalis gak menyimpulkan. Tapi kita cari narasumber kredibelnya kan. Kalau bicara hukum, bukan masalah takut. Kita takut saat bicara hukum. Yang semua wartawan juga gak bisa sembarangan. Itu kan opini jadinya. Ini susahnya wartawannya kiai sih. Jadi merasa kredibel sendiri. Nah, carilah paling yang bisa bisa diterima sama publik bahwa yang bicara memang ahlinya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masalah, jangan. Nah, saya pernah lihat beberapa tulisan yang memang bicara isu, konteks, dan itu jadi cerita aja, narasi aja. Seandainya dia dikemas jadi produk jurnalisme seutuhnya, itu kan ada narasumber.
dikuatin di situ, Pak. Jadi ketika pustaka aja nggak cukup ya? Pustakanya nggak cukup. Iya. Soalnya kan tadi ada ketakutan kita saat bicara hukum. Sama kayak ketakutan kita bicara soal kesehatan, nih salah obat. Apalagi kita kan di jurnalis kan, memilih fakta itu kan opini. Iya kan? Bener. Memilih fakta itu opini. Kita misalnya bisa baca kitab, ngambil ini, jadi kesimpulan hukum. Ini bahaya juga, teman-teman. Iya benar, harus dikuatkan dengan narasumber yang kredibel ya. Betul. Dan lengkaplah cerita itu antara hal yang sedang terjadi, konteksnya di masa lalu pernah terjadi yang sama, lantas mereka solusinya dulu itu seperti ini, hari ini secara hukum masuk narasumber. Gitu. Iya. Saya pikir jadi meskipun kadang di soal kemasan ada ketakutan jadi apa ya, rusak juga, Pak. Misalnya dia pengen jadi berita ulasan gitu. Tiba-tiba harus ada narasumber kan. Ya ini canggih-canggihnya yang nulis aja sih. Betul. Kalau udah sekelas Pak Abi kan pasti lebih makanya nanti pelatihan bersama Pak Coki. Atau kutipan aja kan. Iya. Sebelum taktim nih. Gak tahu sih, saya gak percaya ya, bingung. Percaya apa enggak? Pak Coki baca ikhbar.com atau nonton Ikhbar TV. Ya anggap aja udahlah. Apa yang kurang dari kita dan apa yang harus dipertahankan dari kita, Pak? Ini dalam rangka episode spesial ulang tahun 3 tahun ikhbar.com dan setahun Ikhbar TV. Memperkuat engagement, Pak. Jadi view aja. Sama penghasilan ya, Pak. Dari pemeretnya ketawa, Pak. Pusing dia. Engagement first, money will follow, Pak. Iya, jadi iya. Kalau ngomongin penghasil. Iya. Soalnya gak usah diterjemahin biar. Jadi ya saya kan ngeliat Ikhbar view-nya udah berapa juta wow. Itu ya. Amin. Tapi kan kita juga harus punya engagement untuk mengimbangi jumlah view. Saya pikir jadilah manusia, Pak. Oke. Ikhbar itu jangan biarkan orang tuh melihatnya ini adalah institusi atau media gitu. Jadilah manusia. Apa? Indikator interaksi. Jadi saling komen. Kalau dulu kan khusus ingat Facebook lama-lama Bunda interaksi. Mimin aja kan dulu kan. Ya si Mimin gitu. Ikhbar adalah si Mimin itu sendiri. Saya pikir sih diperkuat engagement ya, untuk memancing engagement tentu konten-konten yang relevan ya. Konten-konten relevan kayak orang-orang seumur saya yang masih 17-18 ini kan butuh anaknya udah masuk butuh konten-konten yang relevan gitu kan. Tapi tidak meninggalkan nilai-nilainya. Seperti yang Pak Coki tahu, tagline Ikhbar itu mengabarkan kebaikan. Ini memang fondasi awal kita pengen kita itu nggak kegiring ke sana kemari dengan isu-isu yang sebentar tapi membahayakan. Makanya kita mencoba ngasih yang masa umurnya panjang gitu, inspiratif. Ini ngomongin ini kan bisa sampai tahun berapa gitu kan. Ketimbang ngomongin Pak Coki lagi aktif di partai apa misalnya. Besok bisa ganti partai lagi misalnya. Kita berpertahankan itu, tapi di sisi lain ancamannya itu, Pak. Kita secara engagement, secara popularitas mungkin agak lambat. Apakah salah kita memilih di pakem prinsip mengabarkan kebaikan, kita pengen yang baik-baik, enggak gerusa-gerusu, enggak, atau diimbanginnya seperti apa? Gak ada. Ini kan bukan masalah salah bener. Ditanyanya ke saya lagi. Ini kebanyakan pancingan. Enggak juga, Pak. Mengabarkan kebaikan adalah kata siapa yang baik-baik? GNFI. Good news from Indonesia. Terkenal juga. Good news is good news gitu kan. Dan banyak kita yang follow. Karena memang udah muak juga ya sama berita-berita yang isinya seragam gitu. Gitu kan. Dan kita butuh, buktinya kita kerepotan sendiri kan waktu mau buat Prianto wording ini.
Iya, Wah, iya. parah. Iya, Ya kan? iya, iya, Kita iya. mau ngeriset aja susah. Iya, iya. Karena dunia maya, media-media isinya Karena isu itu udah ditinggalin, Pak. karena sesuatu yang baik bukan sesuatu yang seksi Iya, gitu iya, kan. iya. Udah nggak musim lah istilahnya. Akhirnya kita sendiri Iya, yang iya. susah ngerisetnya gitu. Nah, bantulah researcher ini. Saya pikir udah betul sekali nih ikhbar.com mengabarkan kebaikan. Jadi ya udahlah, nggak usah pakai, nggak harus nyari visitor Iya, iya. dengan ikut di isu-isu yang nggak kebaikan gitu. Ngapain juga. Kalau kepentingan untuk ngimbangin isu tuduhan miring di pesantren tadi ya memang tugas kita gitu ya. Iya. Tapi untuk isu-isu lain ya ngalir aja gitu ya. Ya ngalir aja. Bukan kewajiban kita juga buat jadi. Iya, Ruan. Yang wajib aja pada santai. Oke, terima kasih banyak Pak Coki, luar biasa. Biasa di luar. Iya. Teman-teman kalau butuh pelatihan penguatan media nanti hubungin Coki aja via Ikhbar. Nanti Pemret yang nyambungin ke Pak Coki. Dan nanti yang ngisi akan Pak Sobi yang akan ngisi. Bolak-balik. Oke, matur nuwun Pak Coki. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi nanti ke Cirebon dan podcast dengan ikhbar.com. Teman-teman, obrolan ini bakal tersaji di versi teks juga di ikhbar.com dan baca serta cari artikel inspiratif lainnya. Kita jumpa lagi di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.